Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Halo Ibu. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doanya adalah satu saja. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Absen dulu ya. Bu. Yang pertama Dea Dirsi, Hadir Bu. Neni Septiani, Hadir Bu. Karisma, Hadir Bu. Nova Aditi, hadir Bu. Zara Septiani, hadir Bu. Zara hadir. Anak-anak, masa depan kalian dimulai dari apa yang kalian lakukan hari ini. Salah satunya dengan membiasakan diri disiplin belajar, karena itu akan sangat membantu kalian dalam mencapai cita-cita. Yuk kita mulai hari ini dengan semangat untuk belajar sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan kalian. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai, kalian masih ingat materi minggu lalu tentang teks inspiratif kan? Ya Bu. Di sana kita belajar tentang tokoh, latar, dan amanat. Nah, hari ini kita akan belajar jenis teks yang berbeda, yaitu teks negosiasi yang sering kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat tawar-menawar harga atau berdiskusi dengan teman untuk menentukan tempat kerja kelompok. Kemudian, sebelum kita masuk ke pembahasan teks negosiasi, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Pernahkah kalian membaca novel? Pernah. Novel apa saja yang pernah kalian baca? Amin. Novel perang, cinta. Apa saja yang biasanya terdapat dalam novel? Konflik. Pokok. Ya. Nah, seperti teks dalam novel, teks negosiasi juga memiliki struktur dan tujuan tertentu. Tapi bedanya teks negosiasi lebih ke arah interaksi langsung yang bertujuan mencapai kesepakatan antara dua pihak. Kemudian, hari ini kita akan belajar tentang teks negosiasi. Setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menganalisis struktur teks negosiasi secara lisan dan tertulis, menunjukkan sikap santun, kerjasama, dan menghargai pendapat orang lain dalam kegiatan negosiasi. Kemudian, dengan memahami teks negosiasi, kalian akan lebih tampil dalam berkomunikasi, bisa menyampaikan keinginan secara baik, dan mencapai kesepakatan tanpa konflik. Sebagai bentuk penelitian, nanti kalian akan berlatih membuat teks negosiasi dalam bentuk dialog bersama pasangan. Selain itu, kalian akan menekankan hasil negosiasi tersebut di depan kelas. Kriteria penilaiannya meliputi kesesuaian isi dan struktur teks negosiasi, orientasi pengajuan, pendengaran persetujuan atau penutup, ketepatan penggunaan bahasa yang santun, kerjasama kelompok, dan kepercayaan diri saat menyampaikan dialog secara lisan. Kemudian, anak-anak, coba kalian amati kutipan ini ya. Kalian dengar. Ini adalah bagian dari novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Kita akan belajar menganalisis unsur intrinsik dari novel ini. Apa saja yang kalian ketahui tentang unsur intrinsik dalam novel? Tema. Ya, tema. Tokoh. Ya, kemudian Alur. ya, prinsip. Sekarang kita bagi kelompok ya. Ya Bu. 3 kelompok terdiri dari 2 orang. Hitung ya, 1 sampai 3.
mana novel kami itu berjudul Bulan karya Terry. Di mana di sini sinopsisnya yaitu novel bukan merupakan kejutan dari novel bunyi dalam serial dunia karya Terry. Dalam buku ini Raib, Sally, dan Ali melakukan perjalanan ke Lan Bulan untuk melanjutkan pelatihan kekuatan mereka. Mereka menghadapi ujian fisik dan mental bertemu karakter baru seperti Ili dari klan Matahari, dan Bulan menyadari ancaman besar dari sosok klan bernama Kamus yang mengincar kekuatan lintas klan. Di sini kami menemukan juga masalahnya, yaitu ancaman dari Kamus yang ingin merebut kekuatan dari ketiga klan, ketidaksiapan Raib, Sally, dan Ali dalam menghadapi tantangan besar, konflik antar klan yang menghambat kerjasama. Di sini juga ada solusi dari novel yang berkarya Bulan, itu melalui pelatihan intensif di klan Bulan. Mereka mulai menguasai kekuatan masing-masing. Mereka belajar bekerja sama dan saling percaya. Menghadapi konflik bukan dengan kekerasan, tetapi dengan strategi dan pemahaman. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Ya. Jika tidak, terima kasih. Pembahasan pada kelompok 1 ini sangat luar biasa, kita kasih apresiasi. Kemudian kelompok selanjutnya, kelompok 2. Perkenalan dulu. Baik, perkenalkan nama kami Dan rekan saya. Baik, di sini kami akan menyampaikan hasil penjelasan kami mengenai tentang novel yang telah kami beli. Di sini novel yang kami bahas yaitu novel Laila Sudori yang berjudul Pulang. Lalu bercerita. Adapun sinopsis dari novel ini yaitu menceritakan tentang kisah biru laut, seorang aktivis mahasiswa pada era Orde Baru yang memperjuangkan keadilan dan kebebasan berbicara. Dan novel ini dibagi dua sudut pandang dibagi menjadi dua sudut pandang, lalu mengalami penangkapan dan penyiksaan. Nah, ada masalah yang kami temui dalam novel ini menceritakan tentang penindasan terhadap aktivitas yang memperjuangkan demokrasi. Adapun solusinya itu tentang kesadaran masyarakat melalui suara-suara korban dan keluarga. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Jika tidak, tutup. Mungkin saja pemaparan materi dari kami. Akhirnya sampai warahmatullahi Selanjutnya, kelompok terakhir. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Hedi. Ya. Di sini kami akan membacakan novel ketiga yaitu Pulang. Sinopsisnya, Pulang menceritakan Dimas Suryo, seorang ex-equip politik Indonesia yang tidak bisa kembali ke tanah air karena keterlibatan dalam organisasi yang dianggap terulang setelah G30 SPKI. Dia tinggal di Paris bersama kawan-kawan eksil lainnya. Damai. Ada yang ingin ditanyakan pada kelompok 3? Jika tidak ada, tutup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sudah melaksanakan presentasi
Entah mau